Halo, aku Delsi. Pada video aku kali ini, aku akan membahas salah satu pembisnis terkenal yang cantik bernama Titan Tira. Sunlight that always stays, dinner by the waterway. It's been that highlight. Caught some kids dancing in the alleyway. Crazy how the melodies began to play, yeah. Tell me how you feeling when you hear the lyric, yeah. My heart's in Stockholm. Now I never wanna go home. I left my heart in Stockholm. Now I never wanna go home. White Lab, not your ordinary skincare. Dilansir dari dailysia.com, Titan Tira lahir pada 25 Maret 1995 di Jakarta. Mengawali karirnya ini sebagai beauty vlogger sejak tahun 2008. Tetapi kini Titan Tira lebih dikenal sebagai beauty influencer dan juga entrepreneur di berbagai bidang. Salah satunya adalah di bidang beauty. Titan Tira berhasil sukses pada umurnya yang masih sangat muda, yaitu 25 tahun dengan meluncurkan sebuah beauty brand bernama Second Date Beauty. Second Date Beauty rilis pada 12 Maret 2020 dengan produk utamanya adalah Milky Gel Lip Tint. Seperti beauty brand pada umumnya, Second Date juga memiliki beberapa produk lainnya. Di antaranya adalah lip tint, lip gloss, palette eyeshadow, eyebrow, highlighter, bedak contour, dan liquid glitter eyeshadow. Dan akhir-akhir ini yang paling bestseller adalah bundle dari Second Date yang diberi nama Wish Upon a Star Bundle Gorgeous dan Wish Upon a Star Bundle Independent. Terus apa sih yang membedakan Milky Gel Lip Tint ini dengan produk-produk lainnya? Nah, seperti yang kita tahu, banyak banget kan produk di luar sana tuh yang bagus-bagus juga. Tapi sebagai brand lokal, Second Date ini mempunyai keunggulan tersendiri nih teman-teman. Itu yang pertama dengan desainnya yang sangat estetik ya, simple tapi lucu gitu kan. Yang kedua adalah teksturnya yang sangat bagus, ringan dan enak banget. Terus yang ketiga adalah warnanya yang bagus-bagus banget nih teman-teman. Selain itu, dari hasil-hasil review yang ada juga, mereka tuh pada bilang kalau dari Milky Gel Lip Tint ini tuh punya bau yang sangat bagus banget. Aromanya itu kayak ada yang bau puding coklat, bau-bau makanan gitu, pokoknya enak gitu loh. Aku sih sebagai wanita Indonesia sih bangga banget sih punya brand lokal yang sebagus ini. Akan tetapi dari segi kekurangan menurut aku pribadi, yaitu dibandingkan dengan produk-produk brand di luar lainnya, kita bisa melihat sendiri bahwa produk lokal ini masih mempunyai harga yang cukup mahal. Ya, namanya juga ada harga ada kualitas. Sedangkan dari segi peluang, seperti yang kita tahu bahwa yang namanya produk kecantikan itu nggak pernah ada habisnya ya. Sampai sekarang malahan produk kecantikan itu akan semakin bertambah dan semakin banyak karena semakin banyak peminatnya juga. Apalagi wanita-wanita itu seperti aku pribadi ya, akan selalu mencari produk yang terbaik dan yang bagus untuk aku pakai. Apalagi seperti yang kita tahu di zaman sekarang nih, sangat susah nih untuk dapat produk-produk kecantikan yang aman, bagus, tapi harganya nggak bikin kantong sampai kering juga ya. Nah, ini dia yang dimiliki oleh Second Date nih teman-teman. Apalagi untuk di Indonesia sendiri, produk lokal itu masih sangat kurang. Kita sebagai pengguna-pengguna make up atau beauty, pasti kita kebanyakan membeli produk dari luar kan. Dan kali ini kita punya produk lokal yang bagus loh guys, dengan kualitas yang gak kalah juga dari produk-produk luar nih. Tetapi dengan adanya kemajuan e-commerce saat ini, dengan banyaknya produk-produk dari luar negeri yang masuk ke dalam Indonesia, membuat brand lokal seperti Second Date ini punya ancaman tersendiri, yaitu banyaknya saingan-saingan ya. Apalagi dari segi harga,
di mana konsumen dan para pembeli pasti akan mempertimbangkan hal-hal tersebut ya teman-teman. Nah, sebagai brand-brand lokal, aku sih mau kasih saran, karena kita adalah pasar yang termasuk dengan gaji atau MR yang rendah, mungkin untuk brand-brand lokal seperti produk-produk tersebut bisa disesuaikan harganya sesuai dengan pasar ya. Tapi kalau menurut aku second hand ini tetap the best lah. Soalnya meskipun dengan harganya yang selangit, stoknya selalu aja habis. Emang boleh? Kok bisa gitu sih? Kalau menurut analisis aku ya, yang pertama adalah cara promosi dari second hand ini yang memang the best. Jika kita melihat banyak banget beauty influencer di luar sana yang selalu menyertakan second hand ini sebagai brand yang ia gunakan. Selain dari promosinya yang bagus, kita tahu sendiri bahwa Titan Tira ini membangun second hand tidak sendirian, tetapi bersama dengan sahabatnya Gita. Bersama dengan sahabatnya Gita Amelia, Titan Tira ini dan Gita Amelia mempunyai latar belakang yang berbeda, yang dimana mereka saling mendukung dalam menyukseskan second date ini teman-teman. Jika kita melihat, Gita Amelia mempunyai latar belakang dengan keuangan yang bagus. Ia juga mempunyai keunggulan dalam administrasi dan pengembangan bisnis. Sedangkan Titan sendiri memiliki pengalaman sebagai content creator dan juga beauty influencer, sehingga dia yang awalnya emang terkenal dan meluncurkan produk ini membuat produknya ini menjadi cepat untuk dikenal di seluruh Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bahwa dengan adanya keunggulan dari Titan Tira dan juga sahabatnya Gita Amelia, mereka sama-sama menjadi CEO dari second date ini dan berhasil membuat second date menjadi sukses. Adapun hal yang menarik dari Titan Tira ini sendiri yaitu cara kepemimpinannya. Inilah yang membuat aku juga jadi kagum banget nih sama Titan Tira. Titan memiliki sosok leader yang tegas, peduli, dan totalitas. Tegas di mana adanya komunikatif yang terus terang. Jika ada masalah harus langsung diterangkan, kata Titan. Selanjutnya, Titan berkata harus berani menegur kalau di saat yang membutuhkan demi masa depan perusahaan. Titan selalu mengatakan kepada timnya untuk not take the personality, karena at the end of the day kita itu punya tujuan yang sama. Akan tetapi tidak hanya sekedar menegur, Titan ini punya rasa peduli yang tinggi. Titan mengatakan bahwa tidak hanya menegur tetapi dalam kepemimpinan harus diimbangi dengan love juga. Jadi seperti talk love. Selama karyawan tahu bahwa leader itu peduli terhadap mereka dan mau mereka semakin maju dalam individuals, maka mereka pasti akan merasakan love-nya. Tetapi tidak hanya itu, Titan mempunyai sikap yang sangat totalitas. Sebagai seorang entrepreneur dan leader, Titan Tira mengatakan bahwa dalam perjalanannya sebagai CEO, ia juga pernah mengalami diskriminasi baik sebagai wanita maupun sebagai influencer. Meskipun influencer sering direndahkan karena yang katanya kurang pintar, tetapi Titan tidak mempedulikan hal tersebut. Selain itu, karena Titan mulai mengembangkan second date beauty di umurnya yang 22 tahun, ia sebagai wanita dan juga mempunyai wajah yang baby face seringkali disepelekan dalam bisnis meeting, karena biasanya dalam bisnis meeting itu seringkali yang datang adalah laki-laki dengan usia yang lebih tua. Akan tetapi tidak hanya berhenti di situ, Titan Tira tetap berusaha dan selalu mempunyai growth mindset dan selalu excited untuk terus belajar dan maju. Jadi meskipun Titan sering disepelekan dan tidak dianggap, dia tetap mempunyai inner peace sendiri. Salah satu hal penting yang aku pelajari dari Titan Tira adalah sebagai seseorang yang bekerja secara B2C, yaitu business to commerce, maka sangat penting untuk dapat melihat dari perspektif publik dan juga pasar kita. Jadi, kita bisa melihat masalah apa yang dialami oleh pasar target kita dan juga bagaimana cara kita untuk dapat mengatasi masalah-masalah mereka. Nah, itu dia manfaat dan poin-poin penting yang dapat kita ambil dari cara berbisnis sosok Titan Tira ini.
Buat kamu di luar sana yang sedang mengembangkan bisnis sebagai entrepreneur, tetap semangat dan jangan menyerah ya. Terus pelajari dan melihat cara bekerja dari entrepreneur terkenal lainnya agar kita terus berkembang dan maju. Terima kasih sudah menonton video aku dan sampai jumpa di video-video aku yang berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.